Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Celoteh Sahabat, ceritanya para sahabat. Aduh, 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 aduh. Aduh, ini tema kali ini mohon maaf banget ya. Takutnya ada apa ya? Perbedaan ya, biasalah ya, pro kontra itu biasa. Jadi salah satu sobatnya Celoteh itu pernah ngobrol lah kita diskusi gitu kan. Tentang dia itu dan gengnya, geng. Dia dan keluarga-keluarganya atau teman-temannya itu ngumpul, jadi terus berhubung ini sudah berumah tangga semua dan punya anak, udah pada dewasa, gitu kan. Salah satunya bilang gini, "Cuy, cia cuy, kok anakmu nggak dipesantrenin? Pesantrenin dong," gitu kan. Gitu. "Ah enggak ah," gitu kan. "Nggak sayang ya sama anak?" Aduh, nggak sayang sama anak. Jadi kalau anak di pesantrenin atau enggak itu bukan karena yang bersangkutan enggak sayang ya. Jadi kalau menurut si yang punya cerita, eee, kenapa dia tidak menyantrenkan anaknya, karena yang pertama, tentunya pesantren-pesantren itu tidak seperti dulu menurut dia. Jadi kalau pesantren-pesantren ini, eee, kalau dulu tuh pesantren lebih banyak bagusnya, kalau sekarang lebih banyak modernnya, artinya ada yang beberapa pesantren yang, ini mohon maaf ya, yang mahal tapi kualitasnya tidak semahal harganya, yang apa ya, orientasinya ke lebih ke bisnis gitu, menurut yang punya cerita. Jadi kalau yang, ada juga pesantren yang apa ya, eee, tidak tidak apa ya, tidak lagi bernuansa santri, santriwati, santriwan gitulah. Artinya suasananya tuh udah nggak kayak zaman dulu kata dia. Jadi pesantren-pesantren, tua, pesantren-pesantren lama itu kalau yang namanya pesantren ya seperti itulah menurut dia gitu kan. Tapi nah masih dibantah lagi tuh sama teman-temannya, "Ya berarti situ nggak sayang sama anak, karena kan pendidikan agama tuh penting bla 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 bla," gitu kan. Yang punya cerita nggak mau kalah juga, dia dibantah gitu, dia bilang gini, eee, yang menyantrenkan anaknya karena dia tidak bisa mendidik agama pada anaknya gitu maksudnya. Jadi dia titipkan ke pesantren untuk dididik. Karena apa? Karena dia nggak mampu. Jadi dia balas sama teman-temannya, "Ya iyalah, situ di pesantrenin anaknya karena situ nggak mampu didik agama. Aku mampu didik agama untuk anakku, insya Allah," katanya. "Jadi anakku nggak perlu ke pesantren karena aku udah jarang ketemu, nanti kangen, rindu, gitu kan. Jadi daripada kepikiran, udah dididik agama eh, sebaik mungkin di rumahnya gitu." Menurut dia seperti itu. Nah, eh, ditambah lagi menurut si sobatnya celoteh ini yang punya cerita, jadi menurut dia gini, anak itu kan titipan, ya kita tahu ya biasanya anak itu titipan dijaga dirawat segala macam gitu kan, kalau orang kalau ngomong rapi gitu ya, anak itu kan titipan lah. Kalau amanah ya, anak itu amanah dari ya, sang pencipta. Anak itu titipan terus dititipin lagi ke pesantren, lah berarti kamu nggak amanah. Jadi apa ya, jadi seperti itu ya, jadi berarti kamu nggak amanah lah. Yang udah, yang lawannya tuh diem kalau udah dibilang berarti kamu nitipin anak kamu karena kamu nggak bisa amanah menjaga titipan yang maha kuasa gitu ya. Jadi nah, itu satu cerita yang dimana memang pendidikan itu penting, apalagi pendidikan agama ya, karena sepinter apapun orang atau seperti apapun lingkungannya,
seburuk apapun lingkungannya, kalau dia punya pendidikan atau dasar pendidikan yang baik, atau terutama pendidikan agama, itu insya Allah tidak berpengaruh. Dan bahkan dia bisa mempengaruhi lingkungannya itu melalui pendidikan agama. Gitu. Jadi mohon maaf ya, tidak bermaksud menyinggung intensi apapun, manapun gitu. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita kalau seandainya dimanapun kita mendidik agama untuk keturunan kita atau anak kita, itu insya Allah jadi yang terbaik gitu kan. Di pesantren kalau yakin pesantrennya itu bagus, dia percaya dengan segala apa itu namanya itu anuan apa apa itu segala kegiatan yang memang berguna, karena menurut sobat celoteh sendiri kalau memang anaknya di pesantren itu bagus, anaknya yang mau ya, jangan anaknya nggak mau tapi di pesantren kan. Jadi karena stigma anak-anak di masyarakat ya, terutama anak-anak ya, anak bandel di pesantren kan, karena apa, biasanya umumnya orang tua tuh nggak sadar itu ucapan bikin stigma nggak enak buat anak. Kamu jangan nakal-nakal, pokoknya kalau mau nakal mama kirim kamu ke pesantren. Cio, jadi apa maksudnya, pesantren tempat buang anak nakal, tempat buangan. Jadi apa ya, stigma di masyarakat itu pesantren karena dia nakal jadi dipesantrenin gitu kan, karena dia nggak bisa dididik agama jadi dipesantrenin. Padahal pendidikan di pesantren itu sebenarnya bagus, karena ya pertama mendidik anak untuk mandiri, yang kedua mendidik anak untuk mengatur manajemen waktu, manajemen keuangan gitu kan. Yang ketiga membantu anak untuk bersosialisasi apa sih namanya, kayak gitu deh ya, berselolili aduh maaf ya, pokoknya gitu. Itu yang ketiga. Kenapa? Di sana mereka harus beradaptasi dari berbagai suku, dari berbagai apa ya, usia gitu kan. Yang dewasa mengayomi yang lebih kecil, yang lebih kecil itu menyayangi dan menghormati yang lebih tua gitu. Jadi banyak pembelajaran-pembelajaran yang sebenarnya bagus banget di pesantren gitu kan. Cuman memang kalau cerita sahabat sendiri menilainya ya, yang apa yang dikatakan sobatnya celoteh itu memang ada benarnya, karena memang pesantren-pesantren sekarang tidak seperti pesantren-pesantren yang dulu kita kenal. Biasanya kalau zaman dulu anak pulang dari pesantren tuh pakai sarung, azan langsung sholat gitu kan. Jadi dilihatnya tuh enak gitu. Tapi kalau zaman sekarang ya aku nggak tahu, kalau dilihat dari ya tentunya apapun itu tidak bisa dipukul sama rata ya, tergantung bagaimana kita bisa menelaah atau mengambil nilai-nilai, disurvei lah dari pesantren mana yang memang kita mau tempatkan anak kita di situ. Jadi itu aja cerita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini cerita tidak bermaksud menyinggung siapapun atau apapun, ini hanya sebuah cerita yang bertujuan untuk memberi manfaat, menginspirasi, dan merubah pola pikir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.